Di sudut bumi yang masih asri, di mana rimbunnya pepohonan menyapa langit, terhampar sebuah dunia kecil yang damai. Di sini, aliran sungai kecil berkelok lembut, airnya jernih berkilau, tersinari cahaya matahari. Suara gemericik air berpadu dengan nyanyian burung dan desiran angin menjadi irama alami yang menenangkan hati. Di tepiannya berdiri kokoh rumah kecil dari bambu. Di video sebelumnya, kami membuat rumah kecil dari bambu yang sepenuhnya belum selesai. Kali ini, kita akan melengkapi dan menutupi rumah kecil ini agar nyaman saat kita bermalam nanti. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus kami. Ini akan menjadi momen yang sangat seru. Di pagi hari ini, perjalananku dimulai. Sebelumnya, aku telah membuat rumah kecil dari bambu. Kali ini, aku akan mengecek kondisinya sekarang. Sudah 2 hari kami tinggalkan dikarenakan kami sibuk bekerja. Durasi perjalanan dari pemukiman ke lokasi yang akan kami tuju lumayan cukup jauh, kurang lebih 2 jam. Di sela-sela perjalanan, aku beristirahat di sungai ini. Suara gemericik air seolah-olah memanggilku. Di sini aku beristirahat sejenak sambil aku membasuh muka agar terasa segar karena cuaca di sini sedang panas meskipun baru jam 8 pagi. Setelah dirasa cukup, kami bergegas melanjutkan perjalanan agar cepat sampai di tujuan. Medan jalan di sini lumayan cukup terjal. Di sini aku harus hati-hati dan juga harus saling membantu saat melewati jalan yang susah dilalui. Dan akhirnya aku sampai. Semua rasa lelah kami terobati ketika kami melihat rumah kecil ini berdiri kokoh. Ya, walaupun sederhana, tapi kami merasa bangga karena kali pertama aku membuat rumah kecil ini. Rencana kami bermalam di sini. Sambil kami menikmati suasana malam, aku tak sabar ingin tahu bagaimana suasana saat malam hari di sini. Kalian bisa lihat, ternyata rumah kecil ini masih belum layak huni untuk malam hari, karena belum ada dinding untuk menghalangi angin dan hujan. Baru bagian depan yang sudah tertutupi, sedangkan bagian yang lainnya masih terbuka. Tak berlama-lama kami pun langsung melanjutkan pekerjaan ini, agar cepat selesai sebelum malam hari. Terlihat simpel, tapi ini akan menjadi aktivitas yang panjang dan pastinya melelahkan. Di sini kami harus bekerja sama dan membagi tugas seefisien mungkin, tentunya dengan susunan rencana dan langkah apa yang harus kita kerjakan agar terorganisir dengan baik. Di sini tugasku memotong bambu, sementara temanku membuat dinding dari bambu, kalau orang Sunda menyebutnya dengan palupu. Ini yang kusebut palupu, bambu yang dibelah-belah tanpa terputus sehingga menjadi seperti serat kasar. Kami menggunakan dinding ini agar terasa adem saat panas dan terasa hangat saat dingin. Tentunya menggunakan ini juga mempunyai keindahan tersendiri. Di sini kami pun langsung memasangnya. Agar menempel pada tiang, aku memakai paku. Membuat dinding ini harus teliti karena kalau kami membelahnya sampai terpisah, dinding bambu ini tidak akan jadi. Membutuhkan keterampilan dan ketelitian saat membuat dinding bambu ini. Untungnya, temanku ada sedikit pengalaman, jadi dia bisa membuat dan mengajarkannya kepadaku cara membuat dinding bambu ini.
Dan akhirnya dinding di sebelah sini telah tertutupi. Selanjutnya kita akan menutupi lagi dinding yang masih terbuka agar cepat selesai. Di sini cuaca sedang bagus, langit cerah dan angin berhembus pelan. Ini akan mempercepat pekerjaan kami. Semoga di hari ini tidak turun hujan sampai rumah ini selesai. Aku membagi tugas lagi. Aku membuat tungku sementara temanku sedang membuat dinding bambu. Adanya tungku di rumah kecil ini selain buat memasak bisa juga digunakan sebagai penghangat. Karena di sini agak lembab agar tidak kedinginan. Selain itu, asap dari tungku tersebut dapat mengusir nyamuk. Aku membuat dulu hamparan tanah yang nanti di atasnya akan aku simpan batu bata. Tak lupa aku juga meratakan tanah tersebut agar padat. Aku meratakannya dengan menginjak-injaknya. Setelah dirasa padat, aku pun langsung menyusun batu bata tersebut untuk dijadikan tungku. Dan akhirnya selesai. Tungku ini tidak terlalu besar, tapi cukup kalau untuk memasak. Aku lanjut memasang bambu di sisi tanah ini, agar saat hujan deras, tanahnya tidak turun ke bawah. Aku selesai membuat tungku, temanku juga selesai membuat dinding bambunya. Meski terlihat mudah, tapi saat kita memotongnya tidak asal-asalan. Harus akurat dan tepat agar bambu tidak terpisah. Terlihat temanku juga sudah agak kelelahan karena terlihat dari ekspresinya. Angin mulai kencang, pertanda akan turun hujan. Kami pun mempercepat pekerjaan kami. Aku pun lanjut memasang dinding kembali. Di sini temanku merapikan dinding-dinding yang belum rapi. Sementara aku beristirahat sejenak. Tinggal satu dinding lagi belum tertutupi. Cuaca sudah mulai mendung. Aku harap tidak turun hujan. Di sini aku mulai membuka perbekalan karena dirasa sudah lapar. Aku tidak banyak membawa makanan, hanya nasi dan beberapa bungkus mie instan. Sedikit sentuhan cabai yang barusan kami petik agar terasa nikmat. Walaupun hanya nasi putih dan mie instan,
cukup untuk mengisi energi kami, untuk kami melanjutkan aktivitas kembali. Temanku lanjut bekerja kembali, sementara aku beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan dan keindahan alam di sini. Di sini temanku sudah beres membuat dinding, sekarang bagianku untuk memasangnya. Di sini kami silih berganti untuk menghemat energi kami, karena pekerjaan masih banyak. Sekarang semua dinding sudah tertutupi, kecuali yang di pinggir tungku. Aku membuat dinding di pinggir tungku tidak terlalu rapat, agar asap dari tungku tidak terlalu masuk ke dalam. Akhirnya sudah selesai. Sengaja dinding ini tidak terlalu rapat karena untuk pembuangan asap dari tungku.
Untungnya hujan tidak jadi, cuaca kembali cerah, aku pun mulai turun ke bawah untuk membersihkan aliran sungai agar terlihat tidak berantakan. Biasanya di sini suka ada kepiting air tawar karena di sini cocok seperti habitatnya. Habitat kepiting air tawar biasanya di sungai hutan tropis dekat aliran sungai atau sawah dan area lembab lainnya. Dan benar saja, ternyata kepitingnya ada. Sebenarnya kepiting ini bisa dikonsumsi. Aku tidak akan memakannya karena selain jumlahnya sedikit, kepiting ini juga berperan penting untuk ekosistem, membantu mendaur ulang bahan organik. Nah, ada kepiting iya mah, kepiting batu ya mah. Nah, anaknya ini kayaknya loba. Empat kepiting. Di sini aku memasang pipa paralon yang akan kujadikan pancuran air, agar tidak susah saat cuci tangan atau mencuci yang lainnya. Di sini kami kedatangan pemilik lahan kebun ini. Sejenak kami berbincang dulu, sambil kami menikmati desiran angin yang menyejukkan. Karena untuk turun ke sungai jalannya licin, temanku membuat tangga agar mudah saat melewatinya. Dan akhirnya malam pun tiba. Di sini suasana dingin dan sepi, sesekali terdengar suara musang. Aku lanjut menyalakan api agar terasa hangat dan menjadi tanda kalau ada orang di sini. Aku lanjut masuk ke dalam. Di sini banyak adegan yang terlewat karena kondisi kamera sudah ngeblur. Aku tidak tahu apa penyebabnya, mungkin kameranya sudah agak rusak. Di sini kami tidak banyak berbicara karena suasana agak mencekam. Udara dingin dan banyaknya suara membuat kami sedikit agak merinding. Sebelumnya, kami tidak pernah merasakan hal seperti ini ketika kami berkemah di tempat lain, tapi berbeda di sini. Konon, kata warga sekitar, lokasi ini cukup angker, tapi kami percaya selama kita tidak melakukan hal-hal buruk, pasti tidak akan apa-apa.
Mungkin segelas kopi bisa menjadi obat agar kami tidak kedinginan. Aku memasak air di gas portable agar cepat matang. Aku menjaga tungku agar api tetap menyala, karena kalau api padam akan terasa lebih dingin. Selain itu, sebentar lagi kita akan merebus umbi talas yang beberapa hari sebelumnya temanku siapkan. Karena kalau umbi talas langsung dimasak, tidak didiamkan dulu akan terasa gatal saat dimakan. Temanku baru selesai membersihkan umbi talas dan sekarang akan merebusnya. Dan talas pun sudah matang, aku pun langsung siap-siap untuk menyantapnya. Walaupun sederhana, tapi ini akan terasa nikmat. Setelah dirasa kenyang, kami pun beres-beres karena sebentar lagi kami akan istirahat setelah lelah menjalani aktivitas dari siang hari. Petualangan kami cukup sampai di sini dulu. Hari ini sangat luar biasa, banyak hal-hal yang menjadi pelajaran bagiku. Di video berikutnya aku akan tinggal di sini selama 100 hari. Aku akan share tentang pengalaman saat berada di sini. Terima kasih atas dukungannya, telah subscribe dan share. See you di video selanjutnya, oke?